Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya. warahmatullahi Eh, ya, eh, kita awali dengan um, doa awal kita. Semoga kuliah kita jalan lancar dan eh, mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, Al-Fatihah. Ya, amin. Baik, sudah kelihatan ya ini ya, PPT-nya ya. Organon sensorium auditory dulu ya. Ya, nanti habis itu terus visual atau optik. Ya, eh, kalau kita lihat secara anatomi, eh, ada telinga luar, ada telinga tengah, ada dalam ya. Eh, Telinga luar ini ada auricula atau pinna, ini ada pinna ya bagian arkus yang bagian atas. Ada meatus acousticus externus atau external auditory canal ya. Meatus acousticus externus ya. Nah, lubang liang telinga. Kemudian dia masuk ke dalam, ini ada membrana timpani. Ya, nah, ya. Kemudian yang membrana timpani ini akan dihubungkan dengan tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Ya. Jadi ketika ini mendengar suara, maka dia akan bergetar. Ya. Ada getaran, ada eh, gelombang suara, dia akan bergetar. Kemudian diteruskan ini getaran ini, dan dari hasil eh, apa ya, hubungan ini, maka getaran yang di stapes ini lebih kuat dibanding di Malleus dari awalnya ya, sehingga dia akan menggetarkan cairan yang ada di koklea ini ya. Nanti akan selanjutnya yang terjadi apa setelah itu ya. Oke. Ya, bagian luar ini ada auricula, ada secundus externus, dan membrana timpani ya. Auricula ini terdiri dari cartilago elastis ya, diliputi kulit di kedua permukaan ya, ada kelenjar keringat ya, kelenjar sebasea ya, ya. Kemudian batas externus ini sepertiga di luar ini kerangka cartilago elastis ya. Ini yang bagian luar sepertiganya ini ada kerangka, ada cartilago elastis ini ya. Ini cartilago elastis. Sedangkan yang di dua tiga tulang dalam ini tulang temporal ya. Ini tulang ya. Ya, di sini ada kelenjar cerumenosa yang menghasilkan cerumen ya. Eh, Kotoran telinga itu ya, di sini ada. Hmm. Ya, diliputi kulit tipis, kelenjar ada kelenjar subfasea, ada kelenjar subfasea dan rambut ya. Kelenjar ini ya, modifikasi kelenjar telinga dan apokrin atau pilar berkelok dan menghasilkan cerumen ya. Sedangkan membran timpani bagian luar ini dilapisi epidermis tipis ya, bagian dalamnya selapis kubis ya. Di antaranya ada jaringan pengikat padat kolagen elastis kuat ya, yang bagian luarnya radial, yang dalamnya sirkuler ya. Nah, terus bagian atasnya depan tidak mengandung serat kolagen ya. Ada yang disebut sebagai membran subnelli flaccida ya. Ya, jadi nanti ini ada yang lapisan jaringan padat kolagen dan elastis yang kuat ya. Nah, yang tengah ini ada rongga udara yang tidak teratur ya, peratusan membrana timpani ke depan berhubungan dengan nasofaring. Ada
tuba atau saluran kayak pipa gitu yang disebut sebagai tuba auditiva ya, yang di belakang anteromastoideus dan ke bagian dalam terhubung dengan foramen ovale dan foramen rotundum. Ya. Kalau kita lihat tadi, nah ini adalah tuba auditiva atau tuba eustasius ya, ya ini ya. Nah, jadi untuk penyeimbang tekanan udara, kalau kamu naik pesawat, maka ketika tekanan udaranya menurun, maka akan terjadi peka ya. Dan ketika kamu buka mulut, maka dia akan menyeimbangkan, menyamakan antara telinga dalam, tengah-tengah dengan telinga luar ya. Ya, makanya kadang-kadang naik pesawat dikasih eh, gula-gula atau permen itu supaya saat kita menelan itu ada udara yang menyamakan ini ya, sehingga tekanan udara luar dan dalam dan bagian tengah ini sama ya. Ya, jadi kalau hmm, perbedaan udara akan menyebabkan telinga peka ya. Jadi kayak kurang dengar gitu. Ya, dindingnya epitel surface VP ya dengan lamina propria tipis yang pada muara tuba epitelnya selapis silindris versilia. Jadi yang di tuba itu di muaranya ini selapis silindris versilia, sedangkan yang di dindingnya ini lamina berarti ada selapis pipi ya, squamous simplex ya. Tulang pendengarannya ya menghubungkan membrana timpani ke foramen ovale ya mendengar pergetaran suara. Males melekat membrana timpani, stapes melekat membrana foramen ovale, musculus dan subtimpani dan staphylococcus fungsi dengan fungsi ini fungsinya fiksasi ya, fiksasi untuk uh, tulang-tulang tadi, tulang pendengaran ya. Musculus tensor timpani dan musculus staphylococcus ya, staphylococcus. Ini untuk fiksasi ya, fiksasi dari tulang pendengaran tadi. Tuba eustasius atau tuba auditiva ini panjangnya 3,5 cm, luarnya kepeng ya, saling melekat, epitel selapis silindris dan ada sel kubulat ya. Lamina propria dekat laring, sel serokosa ada fungsinya menyamakan tekanan udara ya. Ya, pada kedua sisi membran timpani. Ya. Ya, ini adalah gambaran ya. Kalau dibesarkan, yang ini adalah antromastoides ya di sini. Ya, nah ini adalah membrana timpani. Ya. Nucleus inclus stapes. Ini foramen ovale. Ya, jadi ujung distal dari uh, os stapes ini menempel pada foramen ovale. Ya, ini seperti ini gambarnya. Ya, balance ini ada hmm, penghantar suara tadi yaitu tulang-tulang pendengaran. Ya, kemudian di sebelah sini ada kanalis semicircularis dan ini cochlea ya, rumah siput atau cochlea ya. Nah, di sini untuk fungsi pendengaran, yang sini fungsi keseimbangan ini ya. Nah, yang dalam ini ada tadi ya, ada dua organ reseptor ya, yaitu vestibulum dan cochlea ya. Ini adalah kanalis semicircularis ini yang berada di dalam vestibulum. Ini untuk keseimbangan dan rangsangan posisi kepala dan perubahan gerak. Jadi kalau kamu itu merem, walaupun kamu itu tidak melihat, kamu ketika diputar telentang, itu kamu akan bisa menentukan, ya. Oh ini aku sekarang telentang, oh ini tengkurap. Gitu. Sedangkan yang cochlea ini ada untuk reseptor
pendengaran ya dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Ya di sini ya. Jadi ini Malleus Incus Stapes dia akan menggetarkan ini ya. Kemudian dia akan melewati skala vestibuli ya. Kemudian kembali ke skala timpani ya. Kemudian dia akan keluar melalui oval Indo ya. Foramen oval ya orang ini orang orang Indo ya kali ini orang Novala di sini Novala ya orang orang Novala di sini ya kemudian dia kenapa dia kalau enggak dia akan gerakan itu terus bergetar terus kalau enggak dibuang ke sini ya jadi di sini akan dia hilang sehingga suara itu tidak terulang-ulang tidak menggema ya menggema atau berulang-ulang. Ya, labirin ya, sistem dalam pars heterosak yang isinya endolin, ya, endolin. Sedangkan antara alveolus dan venosa ini berisi perilin, ya. Jadi ada yang berisi endolin ini, ya, dan yang berisi perilin, ya. Yang perilin ini untuk gerakan yang pendengaran, ya. Sedangkan endolin ini untuk yang ke vestibulum atau ke kanal sirkularis. Ya, ini beda, cairannya beda. Nah, ini berhubungan berhubungan dengan ruang subarachnoid. Jadi dia eh, tidak terlalu kental ya, dia kayak cairan subarachnoid. Ya, sedangkan lapisan granulosa untuk virtual lapisan tulang, ya, dua buah ruangan utriculus, ya, bagian belakang dan bagian depan. Yang depan ini subculus, yang belakang ini utriculus. Ini utriculus, ini subculus. Ini yang belakang, ini depan. Ya. Nah, ini di dalam utriculus ini ada 3 kanalis, ya, yang berhubungan dengan ini. Ya, ini semicircularis, ya, ada yang ke superior atas, ya, ke posterior keliru. Ini ke atas, ini ke belakang, ini ke lateral, ya, ya, ini ke atas, ini ke belakang, ini ke lateral, ya. Kemudian ada ampula di sini, ya, di sini ada ampula, masing-masing kanalis semicircularis ada ampula, ya, di situ ada uh, reseptor sensornya nanti ya, ada reseptor sensornya. Sedangkan sakulus ini di bagian bawah anterior berhubungan dengan ductus cochlearis, organ korti. Jadi ada hubungan dengan uh, cochlearis, ductus cochlearis ya, atau skala media, ya, skala medianya. Nih. Ya, ini kalau di bongkar ya, di dalam utriculus tadi ada sensor ya, ya, ada sensor ini, nih, ya, ada krista ya, ada ampula ya, ini ada krista, ini ada makula tuh, ada sakulus. Sakulus itu ya, yang di sakulus yang menghubungkan dengan skala media tadi. Bentuknya sensor itu seperti ini. Ada kabulanya, ada hair bundles, ada rambut getar yang bisa digetarkan ya. Ya. Sedangkan uh, pada makula misalkan seperti ini, rambut getarnya ada agak beda ya. Jadi ini bentuk keseimbangan semua ini. Ya.
Ya, Krista ini makula ya. Ini Krista yang ada di eh, utrikulis ya. Yang di sakulis tadi ini ada makula ya. Ini makula ya. Bentuk sensornya ini namanya makula. Ini ada di sakulis, sedangkan yang di utrikulis tadi namanya Krista ya. Ya, ini utriculus dan saculus. Ini ada makula ya. Area sensor, sel sensornya sel rambut ya. Bentuknya kolumner ya. Rongkanya mikrofili, sterosial dan satu genesilia. Banyak mitokondria karena di sini perlu energi ya untuk merubah getaran ini menjadi energi listrik ya. Ada gelatinus ya. Ada sel penyokong ya. Sel penyokong silindris ya. Ini sel penyokong, supporting cell diantaranya. Sedang ini sel reseptor. Ya. Ini yang ada di sakulus ya. Yang kristal ini ada di utriculus ya. Ini bentuknya lebih lancip ya. Ya, lebih lancip dibandingkan ini tadi agak gemoy ya, agak gemoy. Sedang ini agak langsing ya, kristal. Dia ada di utriculus ya. Ini ada reseptornya ya, ada sel-sel reseptor, ada supporting cell ya. Ini sel reseptornya di rambut-rambut getar ya. Ya. Ini rambut getar ya. Ya, krista ini ada di ampula dari kanalis semisirkularis. Ya. Ya, kalau dilihat ini krista ya, nanti ada preparatnya ini kita punya. Ini krista ya, krista. Ya. Ini ruang endolim ya, pada kanalis semisirkularis ya. Sedangkan yang di sampingnya ini ada ruang perilin ya. Nah, ini krista lebih langsing ya, lebih langsing dibandingkan ini lebih gemoy ya. Ya. Oh, enggak, ini sama ya krista lebih besar kan ini ya. Ini dekat kan ini ya krista ini. Yang makula tadi ya, yang gemoy ya. Ya. Ini krista ya, ini yang perilin, yang endolim di sini. Ya, ya ini krista ya. Krista angularis ya. Jadi di sini nanti dia akan merubah getaran dari rambut ini karena perubahan gerak, perubahan posisi untuk akan dirubah menjadi energi listrik dan akan disampaikan melalui cabang nervus vestibulo ya, vestibulo koklear. Ya, ini koklear ya. Ya, kalau tadi ada 3 kanalis semisirkularis ya, superior, posterior, dan lateral. Kalau koklea cuma satu, ya satu ini, ya seperti ruang seafood ya. Ini ada 34 lingkaran, ya, terdiri dari 34 lingkaran, ya. Bahkan tulang spongiosius untuk konus, ya. Ada hulu darah, ada saraf, dan nervus cochlearis, dan ganglion spiralis, ya. Kanal cochlearis ini panjangnya 35 mm atau 3,5 cm. Diameternya 3 mm, terbagi menjadi 3 bagian. Ya, ini berarti yang kecil sekali. Skala vestibuli ya, atasnya ini ada perilim, di dalamnya ada membran vestibularis, varus ovalis. Skala media ya, pada koklea ini ada endolim ya, yang berhubungan dengan makula tadi ya, dengan sakulus. Dan skala timpani ini bagian bawah ini juga berisi
Berlin. Ya, kalau ini langsung berhubungan dengan foramen ovale, ini foramen rotundum, ya, yang round window tadi ya, rotundum. Ganglion spiralis ini ada pertemuan dengan spiralis dengan idealis serat-seratnya menembus dalam organ korti, ya. Ganglion spiralis nanti bisa lihat gambarnya. Ini membran basalis dan vestibularis, ya. Membran basalis, sel kolagen bagian bawah ada pembuluh darah dan sel mesotelium menjadi tempat lekatan organ korti. Yang membran vestibularis, ya, dua-duanya dilapisi epitelis lapis pipi. Ya, kalau kita lihat ini, ya, potongan dari koklea tadi, ruang siput tadi, tengahnya itu isinya itu ini, ya, ada 3 kanal, ada 3 skala atau kanal ya. Kalau kanal tadi punyanya kanalis semicircularis, kalau ini eh, punyanya koklea, ya, disebut skala. Vestibuli, media, dan timpani, ya. Ini bagian atas, tengah, dan bawah, ya. Nah, di tengah-tengah dari rumah siput tadi itu ada ganglion spiralis, ya. Ini yang membawa saraf-saraf sensor dari ini outer hair cell. Ini sel rambut luar, sel rambut dalam, ya, di sini. Nah, gerakan dari eh, gerakan dari apa airlium yang ada di skala vestibuli, dia akan menggerakkan dinding ini, vestibular membran, dan akan menggerakkan endolin yang ada di skala media, sehingga gerakan dari cairan ini akan diteruskan ke outer hair cell, sel rambut luar, ya, sehingga ini akan dirubah menjadi energi listrik dan diteruskan melalui ganglion spiralis, ya. Ya, ini yang inner hair cell, ini outer hair cell, ya. Ini internal, ya. Jadi getaran-getaran ini yang akan menyebabkan suara, ya, suara yang bisa kita dengar sekarang. Sedangkan yang tadi, yang di kanalis semicircularis, yang di vestibulum tadi, dia berfungsi hanya untuk mendeteksi gerak kita, ya, arah gerak kita posisinya kayak apa gitu kan. Ya, ya, sekarang kalau organ berarti bagian pendengaran, ya, ya, kita lihat ada endothelial cell, ya. Ya, di sini ada membran tektorial, ya, ada outer hair cell. Semuanya ini akan merubah ya, gerakan dari rambut ini menjadi energi listrik dan akan disalurkan menjadi ke nervus cochlearis, ya. Ya, dia akan masuk ke ganglion cochlea, ya, yang diteruskan ke nervus lavans auditorius, ya. Sel penyokong ini, sel penyokong, sel rambut, dan membran tektorial ini berfungsi dalam fungsi pendengaran. Ya, ini kalau di preparat nanti seperti ini, ya, ada ganglion spiral, skala media, ya. Di sini adalah organ korti, ya, di sini yang fungsinya tadi, ya. Sedangkan skala vestibuli dan skala timpani ini yang berisi perilim, yang ini endolin, ya. Ya, ini kalau dibesarkan khusus organ kortinya tadi ada membran tektorial dan ini tunnel, ya, inner tunnel. Kemudian ini adalah tiang pilar dalam, tiang pilar luar, ya, dan sel parak, ya. Di sini berfungsi untuk menyalurkan getaran itu untuk menjadi energi listrik. Ya, ini ya, kalau dibesarkan seperti ini,
Ya, ini adalah kanal kortin outer cell sensory, ya, bagian luar, ya, yang ini bagian dalam, ya. Ini di skala dia. Ini skala dia, kanal kortin. Ya, rangsangan pendengaran itu dimulai dari luar, dia akan diterima oleh membran timpani dan diteruskan ke tulang pendengaran, ya, ke getar, getaran ke okral, kemudian getaran perilim, vestibulo, dan skala timpani, ya. Getaran perilim, vestibulo, perkembangan cairan dan vestibulo, dan skala timpani hilang pada referensi tertentu. Nah, kenapa harus hilang? Karena supaya tidak terulang-ulang. Kalau terulang-ulang maka suara itu akan menggema, eko, ya. Sedangkan getaran skala timpani ini akan menyebabkan getaran membrana tektorial, ya, tekanan rambut dan deformitas dari sel rambut menjadi potensial aksi pada saraf pendengaran. Ya, ya. Kefokaan organ kortik koklea berbeda. Ya. Basis koklea lebih peka terhadap getaran tinggi, ya, sedangkan puncak koklea lebih peka terhadap getaran yang rendah. Ya, ya. Jadi ini skala media, ya, ya. Sedangkan getaran tadi berasal dari skala vestibuli. Vestibuli akan menekan getaran itu ke skala media dan skala media akan diteruskan ke rambut getar sensori, ya, sehingga dia akan merubah energi dari getaran menjadi energi listrik, ya, potensial aksi, ya, ini, ya. Nah, jadi dari sini aslinya, kemudian dia lewat aja, kemudian muter kan, muter, kemudian akan keluar lewat sini, ya, keluar. Nah, sedangkan dari saat bergerak tadi itu dia akan menekan ini skala dia yang isinya indolium, sehingga dia akan diteruskan tekanannya ke ini, ke hair cell ini, ya, ya, ya. Ini kalau tidak lihat, ya, kita lihat, ya, dari getaran ini suara masuk menggetarkan membrana timpani, diteruskan malleus, infus, stapes, dan ini foramen ovale. Dari foramen ovale itu cairan berilium ini akan dikeluarkan bergetar karena getaran ini. Maka dia akan terus diteruskan, akan sampai keluar lagi melalui foramen rotundo, ya. Nah, ya, itu. Sedangkan yang di skala media isinya endolim, tidak tidak ada hubungan antara ini, ya, dia terpisah, ya. Nah, ya, dan ini berhubungan dengan sabulus, ya. Nah, dalam sabulus tadi ada makula, ya, yang ini kristal, ini makula, ya. Ada pertanyaan?